Hai, jumpa lagi dengan saya, Ibu Agustina Manggol SPD. Bagaimana kabar anak-anak Ibu di rumah? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan hari ini kalian semua bisa semangat belajar. Materi pelajaran Bahasa Indonesia hari ini pertemuan kedua semester ganjil adalah simpulan tujuan, bahan serep alat, langkah-langkah dan hasil teks laporan percobaan. Lihat buku Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil, halaman 4-6 tahun 2021 Intern Pariwara. KD 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan serep alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyimpulkan tujuan teks laporan percobaan, langkah-langkah dan hasil teks laporan percobaan. Yang kedua, menuliskan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan bagian-bagian teks laporan percobaan. Penjelasan: simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Dalam simpulan bersifat fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Laporan percobaan memuat informasi penting bagi banyak orang. Sebagai pembaca laporan, harus mampu menyimpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. 1. Menyimpulkan tujuan teks laporan percobaan adalah membuktikan suatu hipotesis melalui sebuah percobaan. Cara menyimpulkan tujuan teks laporan percobaan adalah A. Membaca teks laporan keseluruhan, mengamati objek yang diteliti, mengamati bahan untuk digunakan menguji objek yang diteliti, menyimpulkan tujuan berdasarkan objek dan bahan yang digunakan untuk menguji kandungan dalam objek. Yang kedua, menyimpulkan langkah-langkah teks laporan percobaan yaitu A. Membaca teks laporan percobaan dengan seksama. B. Mengamati bagian satu per satu langkah dalam laporan percobaan tersebut. C. Menyajikan simpulan langkah-langkah secara urut. Yang ketiga, menyimpulkan hasil teks laporan percobaan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram, atau paparan. Langkah-langkah menyimpulkan sebagai berikut. A. Membaca teks laporan dengan seksama. B. Mengamati tabel, diagram atau paparan hasil percobaan. C. Mencari pokok isi hasil percobaan. D. Menyimpulkan isi teks laporan berdasarkan pokok-pokok isi yang ditemukan. Berikut aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan bagian-bagian teks laporan percobaan merupakan bagian yang keempat. A. Simpulan bagian-bagian teks laporan harus sesuai isi teks laporan percobaan. B. Simpulan bagian teks laporan berupa fakta dan bukan opini. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi teks laporan percobaan. Simpulan atau ringkasan teks laporan percobaan, cara membuat materi alamiah pada materi yang sudah dibahas pertemuan minggu lalu, yaitu tujuan, bahan, serep alat, langkah-langkah, dan hasil seperti pada contoh berikut ini. Ada sebuah energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Berikut adalah percobaan tentang kelistrikan yang dapat kamu coba di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kentang, lampu LED atau balon kecil, kabel penjepit buaya, lempengan tembaga, dan lempengan seng. Langkah-langkah pembuatan. 1. Tusukkan lempengan tembaga dan lempengan seng ke dalam kentang dan jarak beberapa mil atau senti, tetapi jangan disatukan. Yang kedua, jepitkan kabel pada tiap-tiap lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. 3. Perhatikan nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, coba dibalik. Jika lampu tidak menyala juga, silakan tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah besar. Jika terus dikembangkan energi
alternatif ini tidak menutup kemungkinan menjadi energi yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah, itulah salah satu contoh simpulan atau ringkasan dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, anak-anak ibu di rumah, demikianlah penjelasan dari materi pertemuan kita hari ini, antara lain simpulan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Selanjutnya, perhatikan kutipan teks laporan percobaan berikut. Bika biasa melakukan percobaan untuk menguji glukosa pada kedelai. Bika menyiapkan alat pengujian seperti tabung reaksi, pipet Bunsen, strep lampu, spiritus, mortar, dan alat tumbuk cawan porselin, kedelai, dan larutan Benedict. Bika menghaluskan kedelai menggunakan alat tumbuk dan mortar. Kemudian Bika melakukan uji Benedict. Bika memasukkan 3 tetes larutan Benedict ke dalam tabung reaksi. Dia menambah 2 ml larutan hasil penghalusan kedelai. Dia memanaskan tabung reaksi kurang lebih 5 menit. Menggunakan Bunsen dengan cara digoyang-goyang, jangan sampai mendidih. Bika mengamati perubahan yang terjadi dalam tabung reaksi. Jika bahan makanan mengandung glukosa akan berubah warna menjadi merah bata. Setelah dipanaskan, kedelai berubah warna menjadi orange. Dengan demikian, Bika menyimpulkan bahwa hasil percobaan kedelai yang ditambah larutan Benedict mengandung sedikit glukosa. Anak-anak di rumah bisa melihat dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil tahun 2021 pada halaman 5-6 Intan Pariwara. Soal 1. Tentukan simpulan tujuan teks tersebut. 2. Tentukan simpulan langkah percobaan berdasarkan teks tersebut. Ketiga, tentukan simpulan hasil percobaan berdasarkan teks tersebut. Yang keempat, sebutkan jumlah takaran yang diperlukan dalam pengujian glukosa pada kedelai. Dan yang kelima, tentukan waktu yang diperlukan untuk pemanasan bahan percobaan. Anak-anak bisa lihat dalam buku Bahasa Indonesia halaman 6 semester ganjil tahun 2021 Intan Pariwara. Catatan, soal tersebut dikerjakan pada buku tugasmu masing-masing dan kumpul di meja Bu Guru di kantor pada hari Sabtu 31 Juli tahun 2021. Tugas kedua dari KD 4.1. Selamat belajar, tetap semangat. Kalian pasti bisa. Salam sehat.